Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika seorang suami menikah lagi setelah istrinya meninggal, tetapi anak-anaknya melarangnya tinggal di rumahnya sendiri hingga ia harus tinggal di gubuk bersama istri barunya. Anak dari istri pertama hanya dua, satu perempuan dan satu laki-laki. Tetapi rumah itu sudah dikuasai oleh menantu laki-laki. Apakah anak-anaknya berdosa Bu ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami sampaikan kepada para orang tua terlebih dahulu supaya seimbang, karena yang akan ditegur nanti adalah anak. Wahai para orang tua, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak saja, akan tapi harus kita pandang suatu ketika mereka sebagai seorang pria yang punya hajat pribadi, seorang wanita yang punya hajat pribadi. Maka kami ingatkan kepada para orang tua, jika menemukan anaknya sudah punya hajat untuk yang satu ini, untuk syahwatnya, maka jangan dihalangi. Sebab kalau tidak dihalangi, dia akan melakukan keharaman. Karena kebutuhan, syahwat yang bergolak, dan dia sudah tidak bisa menahannya. Kalau tidak kita beri kesempatan untuk melampiaskan syahwat dengan cara yang halal, maka dia akan melampiaskan dengan cara yang haram. Maka para orang tua jangan hanya pandai melarang, memberikan pengarahan iya. Akan tapi harus kita sesuaikan zaman ini. Bukan seperti zaman kita dulu, zaman dulu godaannya sangat kecil. Akan tapi hari ini syahwat bergolak luar biasa karena tontonan yang dilihat dan seterusnya. Sehingga ingin seorang anak mempunyai sesuatu yang halal, maka lebih baik kita segera rencanakan untuk anak-anak kita yang memang sudah umur untuk menikah, untuk segera menikah dengan cara yang baik, memilih dan seterusnya. Ingat wahai para orang tua, jangan sampai hanya mementingkan karir saja atau bahkan kuliah. Suatu ketika seorang anak mulai berterus terang kepada ayahnya, ayah saya pengen nikah. Rupanya ayah ini merasa gengsi, malu, baru masuk kuliah semester 1 sudah mau nikah, bikin malu saja. Nggak usah, nanti sampai selesai. Sang anak tidak berani lagi mengadu kepada ayahandanya, sementara godaannya sangat besar, syahwat bergolak. Sehingga betul seorang anak menyelesaikan sarjana sebagai sarjana ekonomi plus pezina yang tidak pernah diketahui oleh orang tuanya. Na'udzubillah. Maka ini adalah nasihat buat orang tua. Kebalikannya, wahai anak, jangan pandang ibumu atau ayahmu selamanya sebagai ibu atau ayah saja. Akan tapi pandang mereka seorang wanita atau pria yang punya hajat pribadi. Jika ibundamu sudah tidak ada lalu ayahmu punya hajat untuk menikah, jangan halangi untuk menikah. Jika ibundamu, ayahandamu sudah tiada misalnya, kemudian ibundamu punya hajat untuk menikah, tidak boleh melarang ibu untuk menikah. Justru itu adalah menyiksa seorang ibu. Karena ada kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali dengan suami. Kalau kebutuhan makan, iya mungkin kita bisa menyuapi dan yang lain sebagainya. Akan tapi kebutuhan yang satu ini tidak ada jalan yang kecuali menikah. Maka termasuk kezaliman seorang anak adalah yang menghalangi ayahnya untuk menikah lagi, sementara ayahnya punya hajat ke sana. Termasuk bahkan di dalam pembahasan fikih, wajib bagi seorang anak menikahkan ayahnya yang sudah tidak punya istri. Kalau ayahnya melarat, wajib menikahkannya, membiayainya. Kenapa? Karena di bawah naungannya. Dan jika seorang wanita memang punya hajat menikah, seorang anak nggak bisa melarangnya. Hati-hati. Asal kecemburuan sesaat, ibundamu yang ada sudah meninggal ahli surga insya Allah, atau ayahandamu sudah meninggal ahli surga. Akan tapi ibumu yang hidup inilah, jangan sampai na'udzubillah menjadi pezina, akhirnya mati su'ul khatimah, atau ayahnya menjadi pezina, su'ul khatimah. Maka kami ingatkan kepada para anak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu saja, dan jangan pandang ayahmu selamanya sebagai ayah saja, akan tapi pandang mereka sebagai seorang pria yang punya hajat khusus dan wanita yang punya hajat khusus. Pikirkan untuk itu. Cuman kadang ada kesalahannya. Jadi seperti kejadian yang ditanyakan, kami tidak tahu kesalahannya di mana. Atau ayahnya tidak pernah memperdulikan, tidak pernah bicara baik-baik dengan anaknya, tiba-tiba menikah dengan orang yang tidak benar, bisa jadi itu kita tidak tahu. Yang jelas, seorang anak tidak boleh melarang dan tidak berhak untuk melarang. Bahkan kadang ibunya diusir. Ini kejadian. Kalau ibu menikah, ibu keluar dari rumah ini, innalillah. Ingat, hati-hati anak, Allah maha tahu. Nyakiti ibundamu sengsara di masa yang akan datang, durhaka pada orang tua. Hati-hati, ini ada kejadian, mama menikah,
mama meninggalkan tempat ini. Ada kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali untuk dengan suami. Hati-hati. Urusan kecemburuan itu di dunia. Ini harus perhatikan. Adapun yang ditanyakan tadi, kita tidak tahu betul bagaimana cerita sebelumnya. Yang jelas, kalau memang seorang ayah sudah menikah dengan cara baik-baik, maka anak itu zalim dia. Dan dosa, tinggal menuai kesengsaraan saja karena durhaka kepada orang tua. Hati-hati. Oh, singkat sekali, durhaka kepada orang tua itu hukumannya cepat. Kesenangan yang dirasa hanya singkat. Lihat, hukuman durhaka kepada orang tua cepat sekali. Kami ingatkan, hati-hati. Sampai orang tuanya mohon maaf tersingkirkan, berada di gubuk reot, kemudian tanah dikuasai dan sebagainya. Kekhawatiran iya sah, tapi tidak boleh menjadi penghalang. Ada seorang anak khawatir ibunya menikah karena mau diambil hartanya oleh laki-laki tersebut. Kenapa? Karena laki-lakinya tidak benar. Berarti yang salah ibunya, kenapa menikah dengan laki-laki yang tidak benar? Maka lebih baik dimusyawarahkan bersama, kesepakatan bersama, mencari bersama-sama hingga ketemu orang yang tepat. Seperti halnya seorang orang tua, bapak dan ibu menikahkan anaknya, kan milih pasangan yang benar. Maka seorang anak bersepakat untuk milihkan pasangan buat ayahnya yang benar atau buat ibunya yang benar. Lebih baik. Akan tapi menghalangi adalah tidak diperkenankan. Tidak boleh. Karena itu adalah hajat pribadi yang harus dipenuhi dan tidak ada cara memenuhinya yang benar kecuali dengan cara menikah. Maka betul yang disampaikan tadi, yang ditanyakan, kalau memang anak betul-betul menghalangi maka dia dosa. Dan kami ingatkan, barangkali anak-anak tersebut mendengar suara ini, ayo kembali ke jalan yang Allah ridhai. Panggil ayahanda, panggil ibu tiri untuk bisa duduk di tempat yang enak. Muliakan mereka karena itu adalah ayahmu. Ayahmu wajib kau hormati, ayahmu wajib kau muliakan. Adapun ibu tiri adalah kekasih ayahmu, dan tanda baktimu kepada ayahmu adalah berbuat baik kepada istri ayahmu, biarpun itu adalah bukan ibumu. Jadi ini harus waspada. Urusan-urusan kedurhakaan ini adalah karena emosi sesaat sehingga menjadikan orang daftar ke neraka, daftar kesengsaraan. Durhaka kepada orang tua membawa kesengsaraan. Bahkan kadang seorang tua itu menikah bukan urusan seks, hingga seorang anak menikahkan orang tuanya yang sudah sepuh. Karena apa? Seorang anak nggak akan mampu melayani urusan kebutuhan sehari-harinya dengan maksimal. Mungkin seorang ayahnya sudah sepuh, dia nggak akan mungkin meladeni, tapi dengan istrinya mungkin. Atau sebaliknya seorang wanita. Jadi kebutuhannya bukan urusan seks-seks saja, bukan, akan tapi menemani hidup yang halal. Kadang hal-hal yang sangat pribadi, dilihat anaknya mungkin tidak enak, tapi lihat istrinya aman dan seterusnya. Banyak manfaatnya di balik ini semuanya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Indah dunia, indah di akhirat. Tidak berbuat zalim kepada anak, tidak berbuat zalim kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.